tengok dulu ini adik-adikmu berak celana. Makanya sebenarnya ini kalau tanpa lipstik bibirku itu hitam ini dan suaraku besar. Halo semuanya, assalamualaikum, lagi sama Karatek. Apa kabar kalian semuanya? Aku rindu kali, udah lama kali kita nggak ketemu ya kan. Oke, sebelum aku melanjutkan tujuan aku bikin video di malam hari ini malam-malam ya. Tunggu dulu. Nah, sebelum aku melanjutkan cerita-ceritaku, makasih banyak buat kalian semua yang udah subscribe aku. Makasih banyak, dan yang udah nonton dan selalu like. Dan buat kalian-kalian yang belum subscribe aja langsung sekarang, yang usah lama-lama, sekarang aja, oke? Dah. Jadi karena kebetulan channel aku ini channel yang mix gitulah ya kan, channel daily vlog lah, yang cakep-cakep, yang kumbur-kumbur lah gitu ya kan. Nah, jadi kali ini mau cerita-cerita juga sama klien kan, malam-malam kan enak kali tuh cerita-cerita ya kan. Jadi di video kali ini cerita-cerita kita itu, aku mau cerita ke kalian masa-masa kecil aku yang konyol dan troublemaker itulah. Jadi langsung aja. Yang pertama itu bercel. Tahu nggak kalian itu bercel apa? Jadi aku yakin semua kalian pasti pernah merasakan lah, pernah ngalamin gitu. Bercel itu sama dengan berak celana. Ya. Waktu itu aku kelas 3 SD lah. Jadi kalian pasti kalau nggak pernah berak celana pasti pernah kencing celana lah. Kalau yang seletingan aku, bahkan hampir semua lah kayaknya. Beberapa dalam satu ruang kelas itu pernah. Itu waktu itu kelas 3 SD. Pagi-pagi sebelum lonceng, dulu kan pakai lonceng, tengeneng gitu pas mau masuk kelas. Jadi aku itu kebelet gitu ya kan. Kebelet waktu itu entah kamar mandi sekolah belum dibuka. Kan biasa gitu kalau kita baru datang ke sekolah, ada orang ngelakuin kegiatan masing-masing. Ada yang kakak kelas itu main bola lah, ada yang main karet lah, ada yang apalah gitu ya kan. Nah, terus itu aku di belakang sekolah itu ada kayak tempat bakar sampahnya juga. Jadi aku mundur, aku ngomong nggak berani, masih kelas 3 SD nih. Aku jongkok tapi kayak menghindari keramaian kayak gitu, karena di dekat-dekat aku itu pun banyak abang kelas gitu kan, entah main apa waktu itu, main gambaran kayaknya waktu itu. Nggak tahu kenapa aku nggak tahan ngomong sama orang, nggak berani. Ya udah, ku keluarkan aja imajinasiku itu lah ya kan. Ku keluarkan imajinasiku dengan hajat-hajatku, blung gitu ya kan. Ketahuannya entah kayak mana, entah orang itu yang kebauan dekat aku. Jadi udah ketahuan. Adalah yang ngadukan sama sepupuku, kakak kelasku gitu, jarak 2 kelas gitu lah ya kan. Aku kelas 3, dia kelas 5. Nah, jadi diadukan lah. Tengok dulu ini adik-adikmu berak celana kayak gitu ya kan. Ya udah dijemput, terus itu aku dipanggil lah orang tua waktu itu. Ya udah bikin malu ya kan. Datanglah orang tua bawa kolor baru, bawa rok yang bersih. Gila memang. Pasti kalian, aku ingat juga kawan satu kelasku waktu itu yang namanya dari R juga, tukang kencing celana di kelas. Kalau udah guru matematika kan killer kali gitu ya kan, selalu guru matematika Bu Mani itu ya kan. Kalau udah ditengokin aja, kira-kira kayak disuruh maju untuk nulis apa gitu, ya udah ada kencing celana dia tuh. Bahkan untuk izin ke kamar mandi aja nggak berani, dikencingkannya aja di bangku itu. Nah, sampai situ aja ceritaku soal si bercel ini ya. Dikasih kolor baru, aku mau masuk kelas nggak berani, malu, tapi akhirnya ya udah mau nggak mau masuk aja. Mau dibully kawan, biar aja. Yang kedua, aku pernah hanyut dari sungai. Namanya apa ya kan, anak-anak, karena kawan aku dari dulu itu waktu aku kecil kawanku laki-laki semua. Semenjak SMP aja kawanku cewek-cewek. Pas aku masih kecil, masih umur SD itu kawanku laki-laki semua. Jadi aku mandi sungai. Jadi aku kejauhan mandi. Kalau sungai itu kan sungai itu sungai arus. Tapi janganlah kalian bayangkan kali kayak orang yang main apa itu ya kan, main kapal-kapal. Namanya itu arung jeram, enggak gitu. Pokoknya air, enggak pala banyak batu. Jadi aku terlalu berenang ke daerah sana yang pasirnya itu lama-lama kok kita pijak kan habis. Nah, jadi kakiku udah enggak nyampe. Hanyut laku ini kan. Ini masih kecil juga, entah kelas 3 juga, entah kelas 2 SD gitu lah. Hanyut.
udah agak jauh sedikit, untung lah itu, ya Allah masih untung juga. Adalah abang-abang yang mancing gitu, tapi zamannya aku kecil dulu nggak mancing pakai mancing gini, tapi dia pakai endurung gitu ya kan, pakai jala besar. Ditengoknya laku, ditolong laku dengan posisi waktu itu namanya anak-anak aku mandi itu cuma pakai kolor ya kan, kolor sama singlet. Ya udahlah, hampirlah aku di situ mati, tapi nggak jadi mati. Ditolonglah aku diseret. Anak siapa ini? Ih, kok asik kau aja gitu-gitu loh ya kan. Aku udah megap-megap nggak tahu ngomong. Ya udah, alhamdulillah hanya masih ditolong lah, masih ada yang nengok aku. Kalau enggak, kurasa nggak segendut ini sampai sekarang. Dan makasih untuk bang apa waktu itu ya? Bang Mahmud, ingat kali aku nama bang itu, Bang Mahmud yang nolong aku. Alhamdulillah, makasih. Baru yang ketiga, aku itu pernah lompat dari jendela. Aku memang tukang lari dari rumah. Ceritanya rumah orang tuaku ini kan bertingkat, berloteng. Jadi aku disuruh tidur siang. Aku paling nggak suka tidur siang, paling nggak suka di rumah aja gitu ya kan. Sebelumnya sering sih aku keluar dari jendela, dulu kan belum jarang ada jejak gitu keluar dari jendela, tapi yang jendela ruang tamu kok kawan udah jemput tuh aku udah kabur tuh. Jadi ini ceritanya aku lompat dari jendela kamar yang di atas ya kan. Ini pun masih SD juga ini, cuman kayak sekitar kayaknya kelas-kelas segitu terus lah aku lasaknya. Jadi keluar lah aku dari jendela kamarku ini kan, manjat lah aku, nggak tahu kayak mana caranya, dengan baju sepotong, celana pendek, masih SD juga ini, manjat aku dengan pelan-pelan, pintu ku kunci. Terus itu mijak-mijak sengorang, jadi mungkin tetangga ini kan apa itu bising-bising, nggak kayak biasanya, kalau kucing kan nggak seribut itu ya kan. Nah jadi nengok lorong itu, pas aku udah mijak-mijak seng ini udah mau turun gitu ya kan. Nah, jadi keluar lorong itu, dan nggak cuma satu yang keluar, pas ibu itu keluar dan kebetulan ada ibu-ibu lain yang lewat ya kan. Itulah mama Kak Maya. Jadi pertama yang datang itu yang punya rumah dulu ya kan, di belakang rumahnya lah. Posisi yang pijak itu pokoknya belakang rumahnya. Pokoknya ditegur lah aku gitu ya kan. Ngapain kau itu? Nanti kau jatuh katanya gitu. Ngapain kau gitu ya kan. Jadi aku dengan polosnya, enggak awak, aku mau main-main wak. Siapa itu? Bangsat kau. Datanglah wak itu ya kan. Ngapain kau itu, nanti kau jatuh katanya gitu ya kan. Jadi dengan polosnya lah ya kan. Enggak wak, aku mau main-main gitu lah ya kan. Ini aku masih berdiri di atas seng. Orang situ ingatku yang punya rumah itu, baru ada uak-uak lain, baru ada uak-uak ini, ingat kali aku mama Kak Maya sama Kak Rika Ayu gitu ya kan. Yang lebih care itu mama Kak Rika Ayu inilah gitu lah kan. Dia ngomong-ngomong, ujung-ujungnya yang paling ku ingat ini mama Kak Rika Ayu bilang, Kak Maya, janji ya kau jangan kayak gini lagi ya. Iya wak, aku bilang lagi gitu ya kan. Sempat kau kayak gini lagi, awas kau, nggak mau lagi wak gini-gini, nggak mau lagi wak kasih kau main-main sama anak wak. Iya wak, itulah akhirnya aku digendong, turunkanlah aku dari atap rumah orang ini ya kan. Jadi itu kan siang, karena tidur siang. Aku udah lompat dari jendela, mama Kak Maya ini yang nolong aku, nurunin aku dari seng ke bawah. Sorenya mandi sungai lah, tapi sungainya ini arus yang beda. Kalau yang aku hanyut tadi itu di sungai bagian biasanya cowok-cowok suka mandi. Dan sungai yang aku mandi sekarang ini tempat biasa memang anak-anak gitu. Terus tempat biasa uak-uak nyuci-nyuci dulu lah, zamannya dulu belum pala semua punya PDAM gitu kan. Jadi banyak yang cuci apa itu ke sungai. Mandi lah kan jam-jam 5 lah ini, mandi sungai. Jadi kebetulan waktu itu aku masih berak lah aku di ada bebatuan gitu lah, batuan besar. Aku berak, kawanku yang lain termasuk salah satunya Kak Maya ini juga mandi. Orang tuh mandi, aku masih berak. Aku main berak itu sambil melamun, ada batu-batu kecil gitu kan, aku lempari, tapi melamun gitu. Bisa lah kalian bayangkan gitu kan, sambil jongkok, sambil melempari batu. Naasnya pas lah pula entah batu keberapa, entah pula lah dapat batu yang besar ini pula. Pas lempar batu yang besar ini, kena lah kepala Kak Maya lagi anyutan lah Kak Maya ini. Taunya kalian siapa yang aku bilang tadi? Kak Maya ini anaknya Wak Sorta, Wak yang udah menggendong aku dari atas atap. Udah lama mamanya menolong aku waktu siang dari atas atap. Sorenya lah pula aku lemparkan kepala anaknya, tapi nggak sengaja ya. Ya Allah, memang kalau kakak nonton ini tolonglah kakak ingat itu dan maafkan aku. Dan bayangkanlah kayak mana durhakanya, ya Allah. Kak Maya, tolong kalau kakak nonton ini, mungkin kakak ingat. Dan itu lama loh kepala, pas di sininya Kak Maya itu kena, di sininya bocor.
bocor, aku nggak sengaja, pokoknya itu pas anyut-anyutan lah, itu anyut-anyutan wah gitu, nangis dia terkejut aku. Mama kan situ banyak nyuci, kok apain orang itu gini-gini, ya Allah, aku nggak ada, wah nggak sengaja kok, aku lagi berak, aku bilang lah kayak gitu ya kan. Dilarikanlah si Kak Maya ini ke rumah ya kan, terus diadukan ke rumah. Posisi aku udah kabur dari kamar, dibawa ke rumah dengan orang itu pun bingung ya kan, kayak mana anak ini disapa gitu ya kan. Kak Maya diobati, aku dipulangkan ya kan, dipulangkan habis aku diajar. Aku kalau udah dihajar apalagi dengan buat masalah di luar, dimarah-marah lakukan sama bangku. Kayak mana kau disuruh tidur siang, bukan mau tidur siang, lari dari kamar kayak gitu lah kan, makanya buat masalah lagi begini, bla bla bla. Terus itu aku dilibas pakai sisir, diapain segala macam lah, disiksa. Tuh masa kecil. Namanya anak-anak ya kan, pada masa itu supaya musuhan-musuhannya kan Kak Maya. Ya udah, itulah dia. Ini yang terakhir, masih banyak sih lagi, cuman sampai ini dulu ya kan yang terakhir ini. Waktu kecil itu aku suka diajak kawanku rokok-rokokan daun pisang. Tau lah kalian daun pisang yang kering, udah tegulung-tegulung otomatis itu. Makanya sebenarnya ini kalau tanpa lipstik bibirku itu hitam ini. Dan suaraku besar, gak tau besar entah karena memang keturunan, gak tau lah ya, karena memang biasa orang suku Batak itu suaranya besar-besar. Si Dian, kalau kau nengok ini tolong ingatkan masa keburukan akhlakmu. Sering jemput ke rumah, kadang ya jemput ke rumah ya, zaman dulu mana ada ayo kesini, mana ada ya kan. Kami itu cerondok-cerondok ke ladang-ladang orang ya kan. Puas sekali dulu, pohon pisang di mana-mana ya kan, ambil aja ya udah, huha. Jadi dapatlah masanya ketahuan sama bapak udaku. Bapak udah itu kayak adik bapak lah ya kan. Ketahuan, entah dia yang nengok aku langsung, entah orang yang ngadukan, nggak tahu lah, aku nggak ingat. Sampailah ke orang tua aku ya kan, tengok anakmu itu gini, merokok dia gini gitu ya kan. Ya udah, habislah malam-malam di sidang. Sini keluarga ya kan, ini apa yang kau buat tadi siang, gini, siapa kau kawannya, begana bla bla bla. Marah lah kan, dia aja kayak ayam potong itu kan, kayak gitu lah kan, kita kok marahi, kok jam kau katanya gitu. Tapi kok diam kau dikasih tahu, nggak ada mulutmu itu, serba salah memang ya kan. Mau jadi apa kau nanti kayak gini, kau itu anak perempuan, bla bla. Diam aja. Jadi rindu aku. Tapi kalian ada nggak yang pernah kayak gitu juga waktu kecil? Tapi kayaknya pernah lah ya, karena setiap beberapa masa kecil yang di kampung itu pasti pernah itu kayak gitu. Mungkin laki-laki, kalau cewek yang mungkin memang yang bandel kayak aku mungkin pernah juga. Kalau rokok betul-betulan enggak, kami nggak berani. Bekas-bekas di jalan diambil. Kalau beli sendiri ke kedai, habislah diajar sampaikan sama orang tuanya. Nanti insya Allah di selanjutnya aku lanjutkan lagi lah ya cerita-cerita masa kecil konyol ini ya, karena ini kayaknya aku mau makan malam. Kalian udah makan malam? Oke. Bagi kalian kawan-kawanku yang mungkin punya pengalaman yang sama, coba kalian ceritain di sini. Sama nggak troublemakernya apanya ya kan. Tunggulah, minumlah dulu, berbusa mulutku. Oke, kayaknya sampai sini dulu video aku, cakap-cakap kita, cerita-cerita kita malam ini. Buat kawan-kawan yang belum subscribe aku, subscribe sekarang juga. Dan setelah nonton, tinggalkan like-nya. Makasih udah nonton. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Selalu bahagia ya. Assalamualaikum.